Ya, cara menangkap ular. Mama, Kalau ini biasanya kita lakukan di dalam rumah dan kita punya kain seperti ini. Kita menutupi kepalanya. Oke, silakan shoot di bagian kepala ular. Yang pastinya kalau ularnya itu lebih dari 3 meter, jangan coba-coba menangkap ya. Kalau cuma satu orang, itu berbahaya. Upayakan lebih dari satu orang, 2 atau 3 orang. Nah, kalau kita menemukan ular begini, misalnya di dalam rumah atau di pekarangan, yang mungkin beda kalau di hutan ya, banyak ranting-ranting dan sebagainya, kita bisa gunakan seperti ini. Kita memancing ular tersebut, ya. Kita memancing terus, dan kita berusaha menutupi kepalanya. Nah, setelah tertutupi kepalanya, yang pertama kita lakukan itu jangan gegabah. Oke, siap-siap nanti satu orang ketika saya tangkap kepalanya, tangkap ekornya ya. Oke. Yang kita lakukan itu kita deteksi dulu di mana dia letak. Kalau perlu kita menggunakan kayu ya, kayu atau hook yang sudah disediakan. Tapi kalau di rumah tidak ada, bisa menggunakan sapu. Ya, kita lihat kepalanya, oh sekitar sini. Nah, kita berupaya menangkap. Jangan di depannya ya, jangan di depannya. Tapi coba-coba di belakangnya. Oke. Ya, oke. Ya, itu hal yang pertama kita lakukan. Ingat, kalau cuma satu orang, jangan coba-coba kalau ularnya seperti ini. Bagusnya itu lebih dari lebih dari satu orang ya, 2 orang ya. Kenapa? Karena yang harus kita jaga adalah ekornya, jangan sampai dia melilit kita. Oke, jadi kita berupaya setelah kita tangkap seperti ini, kita cari kepalanya. Oke. Nah, itu. Nah, kalau tidak ada yang memegang ekornya itu bahaya, bisa melilit kita. Posisi tangan seperti ini. Nah. Ya. Posisi tangan seperti ini. Oke. Oke. Kita buka dulu. Nah, setelah ya ini kita lakukan untuk mengurangi resiko, kita balut kepalanya atau kita plaster kepalanya dengan menggunakan plaster yang biasa digunakan untuk di listrik dan sebagainya, isolasi seperti ini. Jadi ini lebih mensafety supaya ular kita tidak tergigit. Ya, oke. Nah, selanjutnya kalau ini sudah kita tangkap, kepala kita tangkap dan sudah aman semuanya, hal yang kita lakukan yang kedua adalah plaster mulutnya dengan menggunakan plaster yang sudah kita siapkan. Lilitkan sampai 2-3 kali. Iya. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah aman. Oke. Aman. Oke. Itu yang perlu kita lakukan. Nah, kalau sudah kita lakukan seperti ini, otomatis resikonya itu berkurang 50%. Kenapa? Karena mulutnya sudah kita plaster. Jadi untuk menggigitnya itu kita tidak takut lagi atau sudah terhindar dari gigitannya. Nah, yang perlu diperhatikan itu ketika menangkap ular, kenapa ekornya ini harus ada juga yang memegang, atau apabila ular ini lebih dari 3 meter, nah, ini kemungkinan dia bisa melilit tubuh kita, meremukkan tubuh kita, bahkan mematahkan tulang-tulang kita. Karena memang kalau ular piton itu sistem cara membunuhnya itu bukan dengan menggunakan bisa, tapi dengan cara melilitkan tubuhnya ke tubuh kita sampai remuk. Nah, oke. Bisa kita lihat. Kalau misalnya seperti ini,
lilit kita seperti ini bisa membuat patah tulang kita. Apalagi ini kalau kena leher. Makanya kalau lebih dari satu orang itu lebih memudahkan kita mengendalikan ular ini. Iya. Oke, dibantu. Ya. Oke. Nah, karena kita sudah aman dengan menggunakan seperti ini, kita sudah bisa evakuasi apakah menggunakan karung atau yang lain. Oke, kita lanjut di cara kedua. Oke. Yang pastinya bentuknya seperti ini, bisa dilihat. Ya, ada sedikit yang seperti ini untuk apabila kita nanti ingin menangkap ular, kepalanya ular berada di sekitar sini, jadi tidak mudah lepas. Oke, kita mulai. Lepas semua, lepas. Oke, nah, caranya itu kita selambungkan kepalanya. Ini dilakukan misalnya kalau di hutan. Kalau di hutan, karena kita mungkin tidak punya kain, kita bisa menggunakan kayu atau hook yang kita bawa. Kayu bercabang ya. Caranya itu bagaimana kita mencari dulu posisi kepalanya. Ingat, kalau lebih dari 3 meter jangan coba-coba tangkap sendiri ya. Caranya Ay, kena niya, bro. Kena yan. ya. Ya, kita tulis keras. Selanjutnya kita tangkap. Ya, yang lain mungkin bisa bantu tangkap ekornya. Nah, ini. Posisi tangan seperti ini. Posisi tangan seperti ini. Ya, selanjutnya kita lakukan lagi isolasi dia punya kepala dengan menggunakan plaster yang sudah siap kita, ya, yang sudah disediakan tadi. Jadi misalnya kalau di hutan ya bisa menggunakan kain atau mungkin tali. Jadi lebih bagusnya menggunakan plaster. Seperti ini bekasnya tadi. Kenapa plaster itu? Tetap ya, ekornya hati-hati. Iya. Oke. Nah, dengan cara seperti ini kita sudah bisa masukkan dalam karung. Iya. Ular ini pernah kita ukur itu panjangnya 3 meter 80. Dengan begini sudah aman, bisa dipindahkan ke atau kita evakuasi, bisa menggunakan karung atau menggunakan tempat yang dianggap aman. Oke? Oke, selanjutnya barangkali yang perlu kita hati-hati dalam ketika kita menangkap ular, bagaimana ular itu tidak melilit kita. Karena kapan dia melilit kita, itu resikonya sangat berbahaya. Jadi kalau Anda menemukan ular seperti ini, sebaiknya kalau mau evakuasi, jangan berani kalau cuma satu orang ya. Setidaknya adalah yang membantu kita memegang ekornya. Oke? Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita praktekkan cara menangkap ular. Oke, kita coba-coba dengan ya temanmu yang ada di sini yang kebetulan sudah beberapa kali ikut menangkap ular. Ya, kita coba-coba, dia ingin menangkap ular dengan menggunakan kain. Jadi hal ini bisa dilakukan di dalam rumah ya, dalam rumah. Oke, silakan. Iya, lanjut. Iya. Tetap hati-hati ya, tetap hati-hati. Oke, lanjut. Ya, upayakan ditutup kepalanya. Tarik, tarik, tarik. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ano, pejabanin muna, pejabanin. Iya. Oke, ulangi lagi. Jauh, aja tilon, aja. Aja aku mondri. Iya, bisa dari depan.
Ya dari depan, dari depan. Yang penting jaga keselamatan. Iya, oke, lanjut. Ya, ingat tetap tenang. Ya, upayakan ditutup. Hati-hati. Iya. Ya. Iya. Oke. Oke, ya. Setelah itu biarkan dia tenang. Ya, bisa dibantu dengan menggunakan hook atau kain. Bisa menggunakan hook. Ya, bisa juga siap-siap temannya untuk menangkap ekornya ya. Apabila sudah tertangkap kepalanya, memegang ekornya ya. Oke, pastikan di mana kepalanya. Lebih ambilkan lagi kainnya, tutupi lagi ke kainnya. Ambil kainnya lagi. Iya, oke, tutupi kepalanya. Nah, pastikan di mana kepalanya sampai dia tenang. Pastikan di mana kepalanya. Iya, oke. Iya. Sudah bisa? Jadi ini perlu memang keberanian. Tapi kita tetap juga perlu hati-hati. Hati-hati. Iya. Oke. Oke, ya, ingat posisi tangan tadi. Ya, posisi tangan seperti itu ya. Oke. Oke. Oke, dipastikan aman? Oke. Nah, sekarang kepalanya dilihat. Iya, oke. Hati-hati, jangan dekatkan tangan di situ. Sekarang sudah bisa dililitkan. Sudah bisa diikat mulutnya. Oke, mana plaster tadi? Capek ya? Iya, oke. Oke, silakan. Hati-hati. Ya. Ya, kalau memang misalnya berbahaya atau bagaimana bisa dililitkan dengan kain tersebut. Ya, itu karena tangannya kurang ya, kepalanya ya, ditindis kepalanya dengan menggunakan ibu jari. Iya, lebih keras. Oke, bisa dibantu temannya. Ikut plaster iki. Nah, ketan itu. Intinya jangan panik. Iya. Aman. Ya. Oke. Iya, setidak-tidaknya kalau kalian menemukan ular ya sudah bisa menangkap sendiri. Tapi ingat, jangan menangkap ular kalau lebih dari 3 meter itu cuma 1 orang ya. Upayakan lebih dari satu orang. Karena yang harus kita jaga adalah ekornya ini. Ketika hal seperti ini dia bisa saja melilit yang menangkap ular tersebut. Oke, itu sudah bisa. Sudah aman. Oke. Iya, sudah aman. Nah, tinggal kalau seperti ini ya kita sudah bisa pindahkan, kita sudah bisa evakuasi. Iya. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke cara kedua. Sekarang kita mulai dengan cara yang kedua. Itu dengan menggunakan hook atau kayu yang biasanya kita lakukan ini di hutan. Biasanya kita ambil kayu yang kira-kira juga fungsinya seperti hook yang bisa menindis kepalanya. Oke, kita coba-coba. Ini cara kedua. Oke, tetap hati-hati. Tetap dipelajari pergerakan ular itu. Ya, ular ini memang masih liar, baru beberapa. Ya, tetap dipelajari pergerakan ular tersebut. Ya, oke. Hati-hati, jangan ditangkap kepalanya kalau belum dipastikan kuat ya. Ya, upayakan tenang. Upayakan ularnya tenang.
Tenangkan dulu. Oke. Jadi ular ini masih liar. Ya. Sebenarnya bisa juga ditangkap dengan ekornya terlebih dahulu kita tangkap, tapi resikonya lebih berbahaya. Oke. Ya, nggak apa-apa ya. Ini keras. Pelan-pelan. Jangan terburu-buru, pelan-pelan. Pastikan dulu keras. Pastikan dulu bahwa itu tidak akan menggigit. Ya. Ya, masih berbahaya, oke? Iya, oke. Iya. Lepasnya Pak. Oke, sudah bisa lepas. Nah, tetap rekomendasi tetap ada satu orang yang menangkap ekornya. Ya, pastikan keras tangannya. Ya, oke. Nah, sudah seperti itu. Iya. Silakan dikunci mulutnya dengan menggunakan plaster atau diikat mulutnya menggunakan plaster. Ya. Iya, pelan-pelan. Iya. Jadi sebaiknya kalau mau menangkap ular itu ada beberapa orang ya. Yang penting jangan panik. Iya, oke. Nah, sudah aman. Ya, ini khusus ular piton ya, ular piton. Ya, karena kita tidak berani praktekkan dengan menggunakan ular-ular yang berbisa. Iya, jadi ini khusus untuk ular piton saja. Iya. Karena piton itu membunuhnya bukan dengan cara menggigit dan mengeluarkan bisa, tapi dia membunuh itu dengan cara melilitkan tubuhnya ke tubuh kita. Nah, itu bahayanya. Oke, seperti itu barangkali. Mudah-mudahan edukasi ini bisa dijadikan sebagai referensi. Kalaupun ada mungkin cara lain yang teman-teman bisa usulkan atau pernah didapatkan, tidak apa-apa. Kita saling bertukar pengalaman lah seperti ini. Yang pastinya penegasan itu bahwa kalau ularnya lebih dari 3 meter, jangan coba menangkap ular piton itu kalau cuma satu orang. Nah, kalau di bawah 3 meter itu masih bisa dikuasai. Tapi kalau sudah lebih dari 3 meter, minimal sekali 2 orang yang harus menangkapnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Ya, mudah-mudahan channel ini semakin berkembang. Ini adalah teman-teman yang membantu kita mempraktekkan cara menangkap ular. Yang kemarin masih takut, sekarang sudah berani semua. Iya. Ingat bahwa kalau mau menangkap ular yang perlu pertama kali kita harus safety. Kita harus tangkap pertama kalinya itu adalah kepalanya. Itu memudahkan kita selanjutnya kita mengevakuasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap.